Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro di sejumlah daerah dinilai efektif mengurangi angka penularan kasus COVID-19. Pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap dengan PPKM Mikro, angka kasus penularan COVID-19 turun 25,42%. Sementara PPKM Mikro akan diperpanjang dari tanggal 23 Maret hingga 5 April mendatang. Lantas apakah penurunan angka kasus COVID-19 semata karena pelaksanaan PPKM? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Pemirsa, sudah bersama saya Pak Trubus Rahardiansyah, pakar kebijakan publik. Selamat sore Pak Trubus. Selamat sore Mbak. Iya, selamat sore Pak Trubus. Ini apakah Anda melihat ada korelasi langsung dengan antara penurunan angka penularan COVID-19 ini dengan penerapan PPKM selama ini? Kalau klaim pemerintah, jawabnya ya. Kalau klaim pemerintah, tapi kalau dari saya kacamata pengamat, tentu ini perlu kajian lebih lanjut. Karena apa? Karena penurunan angka ini diduga karena menurunnya 3T ya, terutama tentang itu testing di beberapa daerah. Ini jadi masalah. Yang kedua, memang adanya kebijakan vaksinasi yang sedang dilaksanakan ini juga mempengaruhi di mana kemudian daerah-daerah itu menurunkan testing itu gitu loh Mbak. Jadi 3T itu menurut pasal itu. Jadi ini memang menurut saya keberadaan PPKM Mikro ini apakah punya korelasi terhadap penurunannya ini masih perlu dipertanyakan gitu loh Mbak. Iya, ini juga indikator penurunan terlihat dari ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan 10 provinsi pelaksana PPKM. Sudah cukup indikator tersebut Pak? Iya, menurut saya indikator kan gini, dianggap masih tinggi itu kan karena positif rate-nya itu masih di atas 5. Mbak. Jadi sekarang ini kan posisinya masih di posisi 11%. Meskipun sebelumnya 18%, sekarang sudah menurun menjadi 11%. Tetapi menurut ahli-ahli kesehatan dan pengamat itu menyebutkan bahwa itu sesuai syarat yang ditentukan oleh WHO itu harusnya di bawah 5%. Nah, tetapi ini kita masih di atas 5% karena itu dianggap masih tinggi gitu. Karena masih tinggi sehingga apa yang terjadi di lapangan bahwa ada penurunan penurunan di tempat rumah sakit atau layanan kesehatan ini barulah merupakan tahap fenomena saja, belum dinyatakan sebagai sebuah bukti konkret bahwa penanganannya betul-betul menunjukkan kerja yang optimal gitu loh Mbak. Dengan kata lain, Anda melihat bahwa pernyataan dari pemerintah bahwa ini merupakan peningkatan ini terlalu terburu-buru? Iya, kalau menurut saya ini mengindikasikan pemerintah sebenarnya terburu-buru untuk mengklaim bahwa kondisinya itu sudah dalam posisi yang melandai. Meskipun kita juga dalam hal ini tentu mendukung pemerintah kan gitu. Bagaimana pemerintah yang dilaksanakan, tetapi juga pemerintah jangan terlalu istilahnya kepedean. Euforia gitu, mungkin begitu ya. Euforia ya bahwa kemudian mengeluarkan kebijakan yang kemudian di PPKM jilid 4 ini itu sampai mau merencanakan untuk membuka ini proses belajar mengajar, terutama di perguruan tinggi dan SMA ya, terutama itu. Yang kedua kemudian ada rencana pembolehan untuk istilah longgar relaksasi untuk ini seni budaya. Nah ini kan juga menjadi menurut saya harus hati-hati lah, jangan sampai kemudian segala sesuatu jadi kontraproduktif di mana kemudian akan terjadi kenaikan ini. Nah belakangan juga pemerintah mewacanakan meskipun belum diputuskan secara resmi yaitu adanya mudik yang tidak dilarang gitu ya, artinya ada kelonggaran soal mudik. Nah ini menjadi pertanyaan di publik, dan publik ini sebenarnya posisinya sekarang ini seperti wait and see Mbak. Wait and see itu artinya sangat hati-hati karena kemudian di publik ini ada sedikit ketakutan terkait munculnya varian baru yaitu B117 itu salah satunya. Ini juga menunjukkan masyarakat itu relatif hati-hati gitu ya, karena juga pada tataran ini vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah ini juga dalam prakteknya juga belum berjalan menggembirakan, meskipun pemerintah sudah mengklaim
bahwa vaksinasi itu sudah berjalan sesuai dengan target-target. Tetapi kalau kita lihat sampai 2021 menurut Bapak Presiden kan menghendaki 2021 sudah selesai. Artinya untuk mencapai 70% itu 181 juta yang harus sudah divaksin. Nah, ini kan juga mengindikasikan sebenarnya dalam satu hari berarti berapa juta yang harus divaksin kan gitu. Nah, kalau melihat ada kendala satu mengenai daerah wilayahnya yang begitu luas Indonesia ini, yang kedua juga ketersediaan vaksinnya sendiri yang bertahap, dan ketiganya juga tenaga kesehatan juga masih ada kekurangan. Nah, belum lagi masih minimnya partisipasi publik ya, kerjasama dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Nah, ini juga diasumsikan ini belum bisa berjalan optimal. Karena itu keberadaan PPKM ini sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah yang memang harus kita dukung, tetapi kita juga realistis ya bahwa di dalamnya ini masih banyak daerah-daerah atau wilayah-wilayah itu yang tidak optimal. Kalau yang direncanakan sekarang ini yang jilid 4 ini dari 10 provinsi menjadi 15 ya kita dukung gitu loh Mbak. Iya baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Trubus, tetapi kita harus mendengarkan dulu kumandang azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya.